Oke, sudah siap anak-anak? Sudah. 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 Oke, kita Bapak mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mau cek dulu yang sudah hadir siapa aja ini. Rika sudah hadir? Sudah. Oke, Cikita? Sudah. Vira? Sudah. Sifat? Oh iya, mic-nya dinyalakan ya kalau bicara. Sudah, Pak. Sudah. Selanjutnya, Teguh. Sudah. Selanjutnya, Haikal. Sudah. Selanjutnya, Indra. Sudah. Selanjutnya, Faul. Sudah. Selanjutnya ada Mawar. Sudah. Ada Ayun. Sudah. Selanjutnya ada Afita. Ada ya. Yang terakhir ada Niken. Ada. Rizky ada apa enggak ya? Ada. Ada. Iya. Alhamdulillah sudah lengkap semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan bagikan link untuk Google Meet ya. Bapak kirimkan di kolom chat. Link untuk absen. Sudah masuk anak-anak? Sudah. Oke, silakan diabsen dulu ya. Bapak izin share screen untuk lihat untuk pengisiannya dicentang satu, kemudian dipilih kelas dan dikirim ya. Sudah selesai semua? Gimana nak? Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang Bapak mau tanya, suara Bapak terdengar jelas apa enggak ya? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Jaringannya bagus? Alhamdulillah. Bagus ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang Bapak mau izin share screen ya. Bapak bagikan. Oke. Terlihat anak-anak? Terlihat, Pak. Terlihat? Terlihat. Oke, di situ ada aturan selama pembelajaran daring. Yang pertama, peserta didik wajib menyalakan kamera. Apabila terkendala jaringan, boleh dimatikan kameranya. Paham maksudnya?
Paham. Paham ya? Nah, yang kedua, sebelum berbicara, diklik tombol raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu. Terus kemudian yang ketiga, matikan atau mute mic suara apabila sedang tidak digunakan. Yang keempat, apabila izin selama pembelajaran berlangsung bisa dikirimkan langsung melalui chat. Oke, sudah jelas? Sudah, Pak. Bapak sedikit akan bagikan tombol-tombol yang ada di Google Meet ya. Yang pertama ini kelihatan ada gambar apa ini? Gambar mic ya. Mic itu digunakan untuk ketika kamu berbicara, biar bicara kamu itu tadi terdengar oleh Bapak. Kemudian di sebelahnya ada gambar apa ini? Gambar apa kira-kira? Kamera, pinter. Nah, kamera itu digunakan untuk menyalakan kameramu. Ya, paham? Terus kemudian ada tombol atau tanda angkat tangan seperti ini. Nah, itu kira-kira digunakan untuk apa? Untuk Angkat tangan. angkat tangan. Benar. Nah, terus sebelahnya ini tombol untuk berbagi atau share screen yang sekarang Bapak lakukan. Oke, sudah. Sekarang kita mulai ya. Bapak minta tolong salah satu, Mas Teguh. Bisa dipimpin untuk berdoa? Oke. Sebelum memulai Silakan, Mas Teguh. kita berdoa. Menundukkan kepala berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih Mas Teguh. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Sudah tahu lagu Bagimu Negeri? Sudah. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, kami mengabdi Bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, supaya kita lebih semangat, Bapak mau ajari kalian tepuk ber. Pernah dengar? Pernah dengar. Oke. Kita mulai ya. Tepuk bersatu. Tepuk berdua. Tepuk bertiga. Nah. Oke, bisa? Sekali lagi ya. Tepuk bersatu, tepuk berdua, tepuk bertiga. Wah. Oke. Sudah? Bisa? Bisa semua ya? Alhamdulillah. Oke. Bapak mau tanya. Kalau misalkan Bapak punya tebak-tebakan ya, kalau bisa menebak jawaban dari pertanyaan dari Bapak berikan poin. Oke? Ada yang tahu apa tidak? Tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Dirasakan pengaruhnya. Apakah itu? Yang bisa angkat tangan.
Angkat tangan dulu. Angin. Mas Hendra menjawab angin. Yang lainnya mungkin ada lagi. Mas Teguh. Yang lainnya mungkin ada yang bisa. Iya, Mbak Rika. Udara. Yang lainnya mungkin ada yang bisa. Angkat tangan, silakan angkat tangan. Yang bisa. Iya, Mas Faul. Apa Mas? Diulangi? Gaya. Oke, pinter sekali Mas Faul. Mas Faul beri tepuk tangan teman-teman. Oke. Semalam Mas Faul belajar ya? Oke, sekarang Bapak mau beritahu tujuan kita belajar hari ini. Nah, belajar hari ini itu kita akan belajar tentang macam-macam gaya dan juga pengaruh gaya. Oke ya, sudah siap? Setelah ini Bapak kirimkan link. Link itu kalian klik dan nanti bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal sambil melihat video. Bapak kirim di chat ya. Sudah masuk chat Bapak? Sudah, alhamdulillah. Oke, silakan diklik. Nanti akan muncul videonya. Bapak bagikan share screen ya. Diklik link yang warna biru tersebut. Oke, Bapak bagikan presentasinya. Kalau diklik nanti munculnya seperti ini. Terlihat ada video? Nah, oke, Bapak putar ya. Oke, sudah terlihat? Di situ ada soal. Ketika videonya berhenti, ada soal. Dari video yang kalian lihat, apa pengaruh gaya terhadap benda atau plastisin tadi? Yang pertama itu, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Dan yang keempat, ada gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kira-kira yang mana? Yang mau jawab silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kira-kira yang mana ya? Tadi dari berbentuk persegi panjang, terus diberikan tekanan kepada plastisin itu sehingga berubah menjadi seperti bola plastisin. Nah, itu apa kira-kira?
Ada yang tahu? Oke, itu ada pilihannya. Mas Teguh, yang mana Mas Teguh? Kira-kira Mas Teguh? Gaya dapat mempengaruhi perubahan benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Kita coba ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Teguh. Selanjutnya ada video lagi, masih berlanjut. Nah, sekarang ada soal lagi. Dari lanjutan video yang kalian lihat, apa pengaruh gaya terhadap benda? Jadi bola plastisin tadi itu Bapak pegang, terus Bapak gelindingkan. Kira-kira yang mana? Yang nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3, apa nomor 4? Yo, yang mana? Silakan angkat tangan. Mas Faul, ya 1. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kira-kira benar apa enggak ya? Kita coba ya. Oh, jawabannya kurang tepat Mas Faul. Enggak apa-apa. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Jadi tadi kan bola plastisin itu Bapak masih pegang. Sebenarnya kan diam. Terus Bapak gelindingkan. Kemudian bola plastisin tersebut bergerak. Oke, Bapak lanjutkan. Ini selanjutnya yang ketiga. Jeding. Nah, muncul lagi soalnya. Kira-kira apa? Siapa ayo yang tahu ayo? Silakan angkat tangan. Oke, Mas Teguh. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ini. Ya, yakin. Dari Bapak pegang bola, Bapak taruh, kemudian Bapak dorong, terus berhenti. Kira-kira yang mana? Benar? Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak? Oh iya Mas Hendra, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kita coba ya. Nah, ini tadi ke bawah. Kita klik kirim. Wah, benar. Beri tepuk tangan untuk Mas Hendra. Ya, jadi itu tadi bendanya itu kan bola plastisin tadi. Oke. Terus kemudian Bapak taruh di bawah
Kemudian Bapak berikan dorongan ke arah putrinya Bapak, Hafsah, dan berhenti di kakinya Hafsah, ya kan? Berarti benda tadi itu dari bergerak menjadi apa? Jadi diam. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah ini. Nah itu. Kira-kira gimana itu? Bapak kan melemparkan ke Hafsah, kemudian Hafsah tendang. Lucu ya. Kira-kira yang mana? Faul, mau jawab? Gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Yakin? Yakin. Yakin. Oke, kita coba ya. Iya, benar. Kita beri tepuk tangan. Oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Ada soal yang kepencet. Bapak lanjutkan dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, berarti gaya itu apa ya? Gaya adalah titik. Apa yo? Gaya itu apa yo? Kira-kira gaya itu yang mana? Nomor 1 itu ada peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk lain, atau susunan komponen, atau tarikan atau dorongan yang menghilangkan sesuatu, atau tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan benda berubah bentuk. Ya, ada yang mau angkat tangan? Iya? Sifat? Peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk lain. Yang ini gaya itu ini. Ada yang lain? Cikita atau Rika? Ya, yang angkat tangan Cikita atau Rika? 4 itu ini. Jawabannya tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan benda berubah bentuk, arah, dan posisinya. Kita coba ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Rika. Oke, bagus sekali Mbak Rika, pinter. Oke ya. Sudah selesai semua ini tadi. Nah, kemudian oke, berarti tadi itu ada yang tahu? Ada yang mau mengulangi gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan apa? Benda berubah bentuk, terus berubah arah, terus berubah posisinya. Oke, pintar. Oke, selanjutnya Bapak punya teks bacaan. Dibaca bersama bergantian ya. Bapak share screen dulu.
Sudah muncul? Sudah. Terlihat? Kurang besar ya? Terlihat anak-anak? Oke. Bergantian ya. Siapa yang mau baca dulu? Oke, Teguh atau Haikal silakan. Dibaca. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Haikal. Terus? Ayah kenapa? Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Siva. Terlihat Mbak Siva? Atas ke bawah. Adapun menikmati perjalanannya enggak karena jauh lebih ke bawah atau ke atas. Hanya Ali ke bawah tinggi, kalau ke atas sedikit lagi. Kemudian jawabannya, ayo kenapa jauh jatuh ke bawah? Aku juga kalau nekat kalau ke atas aku juga jatuh. Tanya Ali kepada ayah. Itu karena adanya gaya dek. Jawab ayah, gaya itu apa? Sempat ayah menjawab pertanyaan Ali. Mereka pun sudah sampai di Mina. Anak Ali, ayah dan mereka sudah menikahan. Mana menikmati tasbih. Tiba-tiba Ali melekat kasilanan dan mematulkan kerana Mira di bawah kasilanan. Manapun ikut dengan dan mengetawa. Oke, terima kasih Mbak Siva. Selanjutnya Mbak Cikita. Terlihat Mbak Cikita? Pergi ke dapur untuk mengambil air dingin dan cemilan di kulkas. Tak sengaja hanya melihat magnet lampu kecilnya yang menempel di kulkas. Ini kan terlihat magnet lampu. Ucap di dalam hati. Hadap pun mengambil minum dan cemilan kemudian menikmati bersama-sama. Oke. Terima kasih Mbak Cikita, Mbak Siva sama Mas Haikal dan Mas Teguh sudah membantu Bapak untuk membacakan cerita. Nah, di sini cerita itu tadi ada beberapa macam gaya.
Nah, kira-kira ada gaya apa saja di situ? Di situ ada gaya apa ya? Atau aktivitasnya dulu, nggak apa-apa. Di situ kan Bapak tuliskan aktivitas-aktivitasnya. Siapa yang mau angkat tangan? Silakan angkat tangan. Oke, Mas Faul. Apa Mas? Menarik kopernya dengan sungguh-sungguh. Berarti ada gaya di situ ya. Berarti gaya apa kalau menarik itu? Gaya? Gaya otot. Benar. Selain menarik, ada lagi gaya otot di situ. Apa kira-kira? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Oh, Mas Faul lagi mendorong koper dengan tangan. Mendorong sama menarik sama-sama menggunakan otot. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Mas Faul. Oke, selanjutnya ada lagi. Kegiatannya apa kira-kira? Selain itu, Mbak Avita? Apa Mbak Avita? Kira-kira apa ya? Apa Mbak Avita? Ada kegiatan apa di sana? Dorongan yang kuat. Apa? Diulangi? Dorongan yang kuat. Oh ya, itu sama kayak Mas Faul tadi ya. Mendorong. Nah, selain itu ada lagi. Apa yo? Siva atau Vira? Siapa? Siva. Siva apa Vira? Apa? Mengerem mobil dengan kencang. Di situ ada gaya. Kira-kira namanya gaya apa kalau mengerem mobil? Cit. Gaya apa? Ada yang tahu? Gaya gesek. Iya, pinter. Jadi ketika ada dua benda, di situ bendanya itu ada ban mobil atau rodanya dan juga ada jalan. Nah, ketika itu nanti saling bergesekan, akhirnya berbunyi cit. Nah, itu seperti ketika mengerem itu terjadi gaya gesek. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi di situ kira-kira? Daun jatuh dari atas ke bawah. Daun itu kan ada di pohon ya, biasanya ada di atas ya. Terus tuh jatuh ke bawah. Kira-kira gaya apa itu? Ada yang tahu? Kayak apa ya? Kayak apa yuk? Ada yang tahu? Ya, Mawar mungkin tahu? Gaya gravitasi
bumi. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Mawar. Jadi ketika ada daun yang jatuh dari pohon, jadi dari atas ke bawah itu seperti gaya gravitasi bumi. Oke, selanjutnya ada lagi. Kira-kira apa lagi ya? Lemparan bola. Lemparan bola. Jadi melakukan lemparan. Kira-kira gaya apa itu? Gaya melempar. Gaya melempar. Gaya melempar hampir sama dengan gaya menggunakan gaya apa kira-kira? Dorong. Yang kita gunakan kekuatan apa ini? Kira-kira? Otot. Oke, sama. Ya, otot juga ada. Terus apa lagi ya di sini ya? Kira-kira ada satu lagi. Kira-kira apa? Ayo. Ada satu. Menari. Menari apa, Mas? Menari apa ya? Menari apa? Menari koper. Tadi sudah, Mas Faul. Yang lain. Mungkin ada lagi. Mungkin ada lagi, ayo. Menancapkan apa? Menancapkan colokan ke listrik. Iya. Itu termasuk gaya apa berarti? Gaya apa berarti ya? Gaya apa, Mbak Cikita? Apa Mbak Cikita? Gaya apa? Colokan TV ke listrik. Berarti gaya apa itu? Ada gaya dorong, ada. Terus ada gaya apa lagi? Biar TV-nya bisa menyala itu kira-kira. Gaya apa ayo? Gaya apa? Gaya listrik. Iya, pintar. Beri tepuk tangan untuk Mas Wau. Gaya listrik ya. Nah, gaya listrik itu ya itu tadi. Jadi ketika kita menancapkan, entah kamu punya charger HP, entah apa, kamu tancapkan ke colokannya itu ada gaya listrik di situ. Terus ada lagi nih, Mas ya. Apa kira-kira? Yo, ada lagi. Kira-kira apa? Mainan waktu kecilnya Hana yang menempel di kulkas. Itu berarti ada magnetnya ya. Kan menempel di kulkas. Berarti itu ada gaya apa? Gaya menempel. Hampir benar. Gaya apa kira-kira? Gaya magnet. Oh, Mas Saul pinter lagi. Beri tepuk tangan untuk Mas Saul. Gaya magnet. Oke. Sudah paham? Ada gaya-gayanya banyak banget ya? Iya, banyak banget ya. Ada gaya apa tadi? Diulangi. Gaya? Yang pertama gaya dorong. Ada gaya dorong, gaya tarik menarik. Itu menggunakan apa? Otot. Yang pertama gaya otot. Terus yang kedua apa lagi? Gaya gesek. Yang ngerem mobil tadi ya. Terus yang ketiga ada apa lagi? Gaya gravitasi. Daun yang ada di atas pohon turun ke bawah. Terus apa lagi? Ada lagi. Apa lagi? Gaya listrik yang menancapkan tadi ya ke listrik. Terus ada lagi gaya magnet. Ada lagi kurang satu.
Kira-kira gaya apa? Ada di sini di bacaan. Mengambil minum itu gaya otot ya, mengambil minum ya. Ya, ini ada lagi. Di sini Bapak tunjukkan ya. Ada tiba-tiba Ali melompat di kasur. Hana dan memantul karena spiral di bawah kasur Hana. Spiral itu kayak pir. Kalau biasanya di rumah kamu atau tempat tidur kamu ada semacam tempat tidur, itu biasanya di dalamnya ada pir juga. Nah, itu kira-kira gaya apa? Gaya memantul, gaya apa lagi? Mengepir. Ada lagi gaya apa? Gaya spiral. Apalagi? Gaya apa kira-kira? Ini seperti ketapel. Gaya apa itu kira-kira? Jadi kalau kita mainan ketapel, tarik. Gaya apa kira-kira? Gaya menembak. Gaya lempar. Gaya lempar. Masih belum tepat. Yang lainnya? Gaya apa? Rika mungkin bisa? Cikita? Cikita? Vira mungkin bisa? Siva? Bisa? Kayak apa kira-kira? Gaya matras. Gaya matras, bukan. Kayak apa kira-kira? Gaya menembak. Gaya menembak. Kurang sedikit. Gaya loncatan. Kayak apa? Ayo. Apa? Ada yang tahu? Gaya loncatan. Mas Hendra? Mas Hendra? Gaya apa Mas Hendra? Gaya apa Mas Hendra? Gaya peras. Gaya pegas. Pegas Mas Hendra? Iya, benar. Gaya pegas. Gaya pegas. Pernah dengar gaya pegas? Pernah. Seperti apa tadi? Mainan apa? Seperti mainan apa? Mainan ketapel. Itu menggunakan gaya pegas. Jadi gaya tadi ada apa saja? Gaya listrik, terus gaya magnet, terus gravitasi, otot, terus gesek, terus pegas. Oke, ada 6 ya, ada banyak ya. Nah, oke, selanjutnya Bapak akan berikan penjelasannya masing-masing. Jadi ini, yang pertama di sini itu ada plastisin tadi. Plastisin tadi yang awalnya berbentuk kotak, Bapak berikan tekanan atau dorongan, kemudian menjadi bulat. Nah, di situ dorongan yang dilakukan oleh tangan menyebabkan apa kira-kira? Menyebabkan benda berubah bentuk. Iya, benar. Benda itu berubah bentuk. Itu. Oke, selanjutnya yang atasnya tadi ini. Ini bawahnya ada lagi.
Yang awalnya benda itu Bapak pegang, kemudian Bapak gelindingkan. Di situ apa namanya kira-kira? Dorongan yang Bapak lakukan itu apa? Pengaruhnya. Pengaruhnya ke bola plastisin tadi. Dorongan yang dilakukan oleh tangan menyebabkan bola plastisin berpindah tempat dan yang awalnya Iya, jadi awalnya bola tadi itu diam, kemudian Bapak gelindingkan menjadi bergerak. Oke, selanjutnya yang atas ini ada. Nah, ini ada ini. Awalnya Bapak megang bola, kemudian Bapak gelindingkan mengarah ke Hafsah. Kemudian bola itu berhenti. Berarti bola yang awalnya bergerak menjadi diam. Oke, bisa ya. Terus ini yang kelima tadi. Jadi awalnya itu bolanya Bapak pegang, kemudian Bapak gelindingkan. Setelah Bapak gelindingkan, ketika sampai di Hafsah, tiba-tiba Hafsah memberikan tendangan kepada bola plastisin tersebut. Nah, itu namanya gaya mempengaruhi apa? Arah gerak benda. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa gaya adalah, ada yang tahu? Angkat tangan. Iya. Jadi tarikan dan dorongan tadi itu dapat menyebabkan benda tadi berubah. Jadi yang awalnya kotak menjadi bulat. Terus arahnya berubah juga ketika lurus, terus ditendang jadi berbelok. Kemudian posisinya juga. Jadi yang awalnya diam menjadi bergerak, atau yang bergerak menjadi diam. Seperti itu ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke gaya, Bapak ada lagu terkait gaya. Jadi lagu ini menjelaskan tentang gaya dan cara-caranya. Terlihat anak-anak? Kurang besar? Kurang besar ya? Segini terlihat? Oke. Sudah jelas? Jelas ya? Nah, sekarang ini sudah jelas kan ya? Ini lagu gaya menggunakan nada sedang apa? Pernah dengar lagu sedang apa? Pernah? Gimana coba? Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Oke, cukup. Nah, ini juga seperti itu. Bapak contohkan dulu ya. Tarikan atau dorongan dapat merubah benda, merubah dalam bentuknya, arahnya, posisinya. Itulah namanya gaya yang harus kita tahu. Gaya juga mempunyai 6 ragam jenisnya. Bisa? Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Tarikan atau dorongan dapat merubah benda, merubah dalam bentuknya, arahnya, posisinya. Itulah namanya gaya yang harus kita tahu. Gaya mempunyai 6 ragam jenisnya. Gaya otot, gaya gesek, gaya listrik, gaya pegas, gaya magnet yang terakhir, gaya gravitasi bumi.
Itulah ragam jenisnya, gaya yang kita tahu. Ayolah kita nyanyikan dan juga dihafalkan. Bagaimana gaya otot terjadi? Bagaimana gaya gesek terjadi jika dua permukaan benda saling bersentuhan? Bagaimana gaya listrik terjadi jika ada dua benda yang bermuatan listrik? Bagaimana gaya magnet terjadi jika ada dua benda yang menghasilkan magnet? Bagaimana gaya pegas terjadi jika ada sebuah benda yang bersifat elastis? Bagaimana gaya gravitasi bumi jika ada benda jatuh dari atas ke bawah? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Gimana? Enak lagunya? Itu kemarin Bapak mikir sendiri, gimana ya enaknya kalau ada lagu. Oh, ternyata ketemu. Oke, sekarang Bapak kasih tahu sedikit tentang gaya-gaya. Terlihat anak-anak? Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot itu apa, Mbak Vira? Gaya otot itu apa? Gaya yang dihasilkan oleh tubuh. Contohnya apa, Mbak Vira? Mendorong meja dan menarik mainan. Jadi itu menggunakan gaya otot. Ya, seperti yang bacaan tadi, mendorong koper, menarik koper, itu juga menggunakan gaya otot. Nah, ada manfaatnya juga. Untuk manusia itu bisa digunakan untuk berenang, menulis, bersepeda. Terus untuk hewan biasanya menarik delman, membajak sawah, seperti itu ya. Ya, di rumah atau pernah ikut ke sawah? Pernah. Iya, ngapain Mas Faul? Ngapain ikut ke sawah Mas Faul? Bantu orang tua atau ikut mancing, Pak? Oh, mancing ke sawah. Enggak membajak sawah ya Mas? Enggak. Oh, enggak. Iya. Hancur juga. Oke, selanjutnya kelihatan ya yang Bapak tampilkan ini? Kelihatan? Kelihatan. Selanjutnya ada gaya gesek Mbak Cikita. Gaya gesek itu apa Mbak Cikita? Gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Seperti tadi, contohnya apa Mbak Cikita? Nah, itu tadi gaya yang terjadi ketika pengendara sepeda motor ngerem, terus ban itu bersentuhan dengan permukaan jalan. Ada yang tahu nggak manfaatnya? Gaya gesek itu apa? Membantu bergerak tanpa tergelincir. Terus ada lagi? Membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Terus ada lagi?
Menahan benda agar tidak bergeser. Tapi ada kerugiannya. Contohnya ketika menggunakan ban. Kira-kira apa? Bannya cepat apa nanti? Menghambat gerakan. Menghambat gerakannya. Terus apa lagi? Menyebabkan aus atau lesu. Jadi aus atau cepat habis. Jadi bannya itu ketika terlalu sering digunakan ngerem, akhirnya jadi aus atau cepat terkikis gitu. Oke, selanjutnya ada apa ini? Gaya listrik. Mbak Ayun. Gaya listrik itu apa, Mbak Ayun? Gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya apa, Mbak Ayun? Iya, jadi ketika kita menyisir rambut, terus kemudian kita dekatkan dengan potongan kecil-kecil kertas itu akan terangkat. Nah, seperti itu. Selain penggaris ada lagi kira-kira apa? Ada yang tahu? Balon. Kira-kira apa? Apa? Penggaris. Iya, penggaris itu kalau kalian nanti di rumah, oh iya ini di rumah ya. Jadi nanti ketika ada penggaris di rumah, terus kamu coba potongan-potongan kecil, itu kamu gosok-gosok di rambutmu, kemudian kamu tempelkan di kertas, itu nanti kertasnya akan terangkat. Jadi ada gaya magnet di situ. Selanjutnya ada gaya listrik. Selanjutnya ada gaya magnet. Oke, Niken. Gaya magnet itu apa, Niken? Gaya yang dihasilkan oleh magnet. Gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya yang bisa ditarik oleh magnet. Besi, baja, pasir, oke, dan sebagainya. Terus kemudian kalau yang tidak dapat ditarik magnet, plastik, kayu, dan karet. Oke, kira-kira manfaatnya gaya magnet itu apa ya? Menunjukkan arah kompas. Terus, nah benar. Terus apa lagi? Nah, iya itu benar sekali. Selanjutnya ada gaya pegas. Habis gaya magnet, ada gaya apa ini? Gaya gravitasi. Oke, gaya gravitasi apa, Mawar? Gaya tarik yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Yang jatuh akan ke bawah. Contohnya apa, Mbak? Oh iya, seperti tadi ya, kalau ada daun yang jatuh dan ini di gambarnya ini ada buah yang jatuh ke mana jatuhnya? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Oke. Kemudian ada gaya apa? Gaya pegas. Oke, gaya pegas itu apa? Mbak Siva. Gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benar. Terus gaya contohnya, kalau gaya pegas itu apa ya? Apa Mbak Siva? Karena ada sifat elastis pada benda karet. Iya, contohnya itu ketika kita main ke tapel, ya. Terus ada lagi di spring bed atau di tempat tidurmu ada seperti pir. Nah, itu. Oke, sudah. Selanjutnya kemarin kan sudah Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya. Bapak
Bapak bagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelompoknya ada 2 orang. Oke. Sekarang Bapak bagikan lembar kerja untuk kalian. Linknya Bapak kirim ke chat ya. Ini untuk LKPD yang pertama. Terus kemudian ini LKPD, bisa diklik. Kamu buka kolom komentar tadi, kamu klik ya. Bisa? Bisa, oke. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD 1 dan LKPD 2. Silakan dikerjakan anak-anak. Bapak contohkan ya. Ini Bapak klik dulu yang link pertama. Muncul? Nah, muncul ya? Bapak turunkan ke bawah. Nah, ini ada perintahnya di sini. Drag and drop. Jadi drag itu ditarik dan diletakkan, seperti itu ya. Petunjuknya, amati semua gambar ilustrasi di bawah ini. Yang kedua, analisis gambar dan tulisan di bawah ini. Yang ketiga, tarik tulisan dan letakkan di papan drag and drop bagian tengah. Jadi yang ditarik itu tulisannya, nanti dipindahkan ke tengah. Bapak contohkan satu ya. Contohnya yang ini, yang gambar kedua, ada anak bermain seperti Bapak tadi. Itu apa kira-kira? Gaya apa? Gaya mempengaruhi apa? Mempengaruhi? Perubahan bentuk benda. Nah, kemudian kamu pilih. Kalau sudah kamu pilih, kamu tarik ke tempat sebelahnya. Ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Ini caranya untuk LKPD yang pertama. Kalau sudah empat-empatnya, kamu klik finish. Kemudian kamu isi. Ini kamu isi namamu. Misalkan Hendra dan Faul. Terus kemudian ini pas 4, kemudian ini pas. Terus tinggal diklik kirim. Nah, nanti langsung muncul nilainya. Bapak lihat kan ya. Ini karena Bapak ngerjakan 1, jadi nilainya 25. Ya. Oke. Lanjut, LKPD yang kedua ya sekarang ya. Oke, LKPD yang kedua. Di sini join row. Join row itu ditarik gambar gitu. Yang pertama, amati semua gambar ilustrasi di bawah ini. Pasangkan dengan tepat hubungan gambar dengan macam-macam gaya. Contohnya yang pertama. Ini gambar apa ini tadi? Main ketapel. Oke. Main ketapel itu gaya apa? Gaya gas. Gaya pegas. Jadi gini ngisinya saya. Ini masih loading kayaknya. Jadi nanti tinggal ini ditarik, ditekan, kemudian ditarik ke gayanya gitu. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, silakan dikerjakan.
Oh ya, oke. Oke, oke, Bapak mau tanya, apa ada yang mengalami kesulitan? Angkat tangan yang mengalami kesulitan. Angkat tangan, dipencet tombol tangannya. Siapa? Oh, Faul sama Hendra. Apa kesulitannya? Gak bisa dipencet. Iya, mungkin itu ya sinyalnya mungkin ya. Ini punyanya Bapak bisa sekarang. Bapak contohkan ya, yang kedua ya. Mungkin sinyalnya belum itu. Yang pertama gaya gesek. Gaya gesek ini Bapak tekan, lihat ya. Sudah Bapak bagikan. Oh, belum. Bapak bagikan dulu. Dari gaya gesek ini ditarik ke arah yang sepeda motor tadi. Iya. Ini. Nah, itu terus ini apa contohnya yang ketapel tadi, gaya apa tadi? Gaya apa anak? Ketapel. Gaya pegas, ditaruh ke sini. Nah, seperti itu untuk mengerjakannya ya. Nah, terus nanti diklik finish gitu. Oke. Oke, bisa dilanjutkan untuk pengisiannya. Gimana Mas Indra? Kelas 4. Oke, sudah semua ya? Oke, selanjutnya Bapak mau menyampaikan kepada kalian untuk pertemuan besok. Untuk pertemuan besok itu LKPD 1 dan LKPD 2 kalian sampaikan atau dipresentasikan, kemudian di screenshot LKPD-nya. Oke. Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Mikrofonnya dinyalakan. Masih mati mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan. Sudah jelas? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas ya? Oke. Nah, sebelum mengakhiri, Bapak mau tanya, gimana perasaannya pembelajaran hari ini? Senang? Senang ya? Apa? Lucu apa gimana? Seru. Banyak online-onlinenya ya. Lama ya, gara-gara lama nggak berjumpa. Sekalinya berjumpa kita masih online. Ya, oke. Terus kira-kira materi yang Bapak tunjukkan ke kalian tadi, kalian paham apa tidak? Paham ya? Oke. Kira-kira ada yang sulit apa enggak? Enggak ada, sudah enggak ada. Sudah bisa semua ya? Oke, alhamdulillah sudah bisa semua. Bapak mau tanya ke Mas Hendra. Apa kira-kira Mas Hendra yang sudah kita lakukan ini tadi? Apa saja yang sudah kita lakukan? Mengetahui macam-macam gaya. Oh ya, mengetahui macam-macam gaya. Oh kok masih mati. Ya, mengetahui macam-macam gaya. Kira-kira apa lagi? Tadi ada gaya otot. Gaya apa lagi? Gaya otot. Terus gaya magnet. Terus gaya apa lagi? Listrik. Terus apa lagi? Gravitasi. Apa lagi? Gaya pegas. Apa lagi? Gaya otot. Oke, karena kalian sudah bagus sekali, Bapak minta tolong kalian tepuk tangan sekencang-kencangnya untuk kalian sendiri.
Oke. Oke, jadi seperti sekarang Bapak ini ketika di sekolah masih tetap menggunakan masker. Kalian juga ketika nanti di rumah atau dimanapun tetap menggunakan masker ya. Gunanya apa sih? Gunanya itu untuk menjaga kebersihan diri dan kesehatan dirimu sendiri. Oke, sebelum kita akhiri, kita membaca sila yang ada di Pancasila. Ada berapa sila di Pancasila? 5. Oke, kita baca bersama-sama. Pancasila. Oke, terima kasih. Jadi sila di Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama lambangnya apa? Bintang. Yang kedua? Rantai emas. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Yang kelima? Padi dan kapas. Oke, berarti sila Pancasila ada 5. Bhinneka Tunggal Ika, ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, jadi meskipun ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kuning, itu tetap kita satu darah, yaitu Indonesia. Seperti itu ya. Nah, tadi kan awal pembelajaran sudah dibuka dengan berdoa. Sekarang juga kita akhiri dengan berdoa. Dipimpin oleh Mas Teguh. Silakan Mas Teguh. Oke, terima kasih Mas Teguh. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Jadi besok untuk pertemuan selanjutnya kalian menyiapkan LKPD 1-2-nya untuk dipresentasikan dan mengirimkan screenshot ke WA Bapak. Oke, sudah jelas ya? Sudah ya? Oke. Sip. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.